Salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, dalam penyertaan yang sempurna dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pagi hari ini, mari kita mengawali dengan doa dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau telah memelihara kehidupan kami, dan terbukti hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati renungan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Yohanes 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, salah satu kunci penting untuk memenangkan pertandingan bagi seorang atlet adalah menjaga fokus dan berkonsentrasi pada kemenangan. Ada banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian seorang atlet sehingga membuyarkan fokusnya dan akhirnya gagal untuk meraih kemenangan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus dapat berfokus pada apa yang bernilai dan penting. Betapa mudahnya perhatian kita teralihkan dari apa yang paling penting kepada hal-hal yang tidak penting dan tidak bernilai sama sekali. Yohanes mencatat bagaimana orang-orang yang telah mengalami mujizat Tuhan Yesus terus datang untuk mencari Dia. Tuhan mengandalkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk membuat mujizat, sehingga mampu memberikan 5.000 orang yang berkerumun mendengar pengajarannya. Sekarang mereka mencari Tuhan Yesus untuk menginginkan mujizat itu terus berulang terjadi dalam kehidupan mereka. Yesus hanya dipandang dan dianggap sebagai tukang pembuat mujizat yang akan menjamin kehidupan mereka sehingga tidak mengalami kesulitan apapun. Mereka membayangkan seperti nenek moyang mereka di padang gurun yang terus mendapatkan mana oleh perantaraan Musa. Sayangnya, fokus mereka lebih tertuju kepada mujizat, bukan kepada Kristus. Fokus utama mereka lebih kepada berkat jasmania, yaitu mana, ketimbang relasi dengan Kristus. Karena itu, Kristus menegur mereka yang sedang salah memfokuskan hidup mereka. Perkataan Yesus seharusnya mengadakan kita dan membawa kita kepada pilihan. Manakah yang lebih bernilai, roti atau Kristus? Berkat-berkatnya atau Kristus sang pemberi berkat? Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk lebih fokus kepada Kristus, sang pembuat mujizat yang akan memenuhi segala kebutuhan kita dan yang akan menjaga kita, ketimbang daripada sekedar pemberian. Tetapi memiliki Kristus adalah memiliki segalanya. Biarlah fokus hidup kita pada hal yang bernilai, yakni membangun relasi dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan senantiasa kami hidup bertumbuh di dalamnya. Kami mau mengarahkan fokus kami kepada hal-hal yang bernilai dan hal-hal yang membangun, yaitu relasi dengan Engkau.
Berkati kami satu hari ini Tuhan. Biarlah sungguh nama-Mu dipuji dan dipermuliakan di dalam dan melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.